Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi anta khairul fatihin amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa istiqomah sholat subuh berjamaah. Jadi ini termasuk dari kelipatan ya, pahala barang siapa sholat subuh berjamaah itu sama dengan pahala sholat satu malam ya, satu malam penuh. Nah, itu satu malam berarti setiap subuh kita ini luar biasa ya. Mudah-mudahan insya Allah saya istiqomah senantiasa sholat subuh berjamaah. Baik, ini karena kajian singkat, biasanya kajian itu 1 jam. Nah ini saya lihat hanya setengah jam saja ya. Apalagi ini kondisi dingin-dingin, jadi kita ambil yang penting-penting saja. Jadi Ustadz Warnadi pembahasan tentang tohara. Kemudian Mas Khair ini hadis Nabi ya, Arba'in Nawawiyah, sama teman Nuri Nasal Hibat ya. Dan mungkin saya fokus ke ini aja ya, sholat ya. Mungkin ada hal-hal penting yang perlu kita perdalam. Di antaranya ini masalah takbiratul ihram ya. Jadi salah satu dari rukun sholat yang nomor 2 ini adalah takbiratul ihram atau takbir taharrum. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan kenapa harus takbir ya, kok tidak lafaz-lafaz yang lain. Nah ini jadi lil khobaril muttafaq, karena ada hadis Nabi muttafaq, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Idza qumta, apabila engkau bangkit untuk sholat, ila sholati, untuk sholat, fakabbir, maka lafadzkan atau ucapkanlah takbir. Jadi sehingga dinamakan takbiratul ihram ya. Jadi takbir itu Allahu Akbar, kalau ada taknya itu artinya 1 kali. Jadi tak, jadi bahasa Arab itu kalau ada tak marbuto itu 1 kali ya. Misalnya aklun itu makan, kalau aklatun itu sekali makan. Syurbun itu minum, tapi kalau sekali minum syurbatun. Nah, gitu. Nah, kalau takbir itu Allahu Akbar, kalau sekali mengucapkan takbir namanya takbiratu. Nah, gitu. Kemudian diganding dengan ihram. Ihram itu artinya masuk ke dalam larangan. Jadi sebelum sholat itu kita halal untuk makan, minum, untuk berbicara, untuk bergerak. Ya banyak bergerak, tapi kalau sudah takbir itu maka yang halal itu menjadi haram. Jadi tidak boleh lagi makan, minum, ya kecuali kalau selilit-selilit gitu mungkin ya harus dikeluarkan, jangan ditelan gitu. Kemudian tidak boleh berbicara banyak, tidak boleh bergerak terlalu banyak. Nah sehingga kondisi itulah dinamakan ihram. Sama dengan orang berhaji, umroh, maka itu dia masuk rukunnya namanya ihram. Wasumya bidzalika, dan dinamakan ya, ini dinamakan ihram tadi itu li'annal musalliya, karena orang yang sholat itu yahrumu alaihi bihi maka nahalan lahu, ini ya. Jadi haram atau dilarang baginya itu sesuatu yang halal. Qablahu, sebelum takbiratul ihramin, mufsidatis sholati, dari hal-hal yang merusak sholat. Nah, itu jadi ihram ya, takbir ihram. Kemudian tadi haji umroh rukunnya adalah ihram. Bajunya pakai namanya kain ihram.
Nanti orang-orang yang dilarang untuk dinikahi namanya mahram. Bulan yang dilarang untuk berperang namanya bulan Muharram. Nah, itu jadi istilah-istilah itu yang sampai nanti itu harus dipakai ya, di dalam istilah-istilah agama kita ini. Nah, kenapa ini harus takbir? Kok tidak lafaz yang lain? Wa ju'ila, dan dijadikan takbir itu Fatihatas sholati, untuk pembuka sholat. Jadi Allahu Akbar bukan Alhamdulillah, kok bukan Subhanallah, kok bukan kalimat yang lain. Liyastahdhirul musolli ma'nahu, supaya orang yang sholat itu menghadirkan dalam dirinya itu arti atau kandungan makna takbir itu. Kebesaran Allah itu adalah ala azamati, yang menunjukkan kepada keagungan. Man tahayya li khidmatihi, jadi dia ini menghadap siapa ini? Kalau menghadap Tuhannya berarti harus dia mengagungkan, harus dia tunduk. Maka satu kalimat yang menunjukkan dia ketundukan ya, ini berarti kalimat Allahu Akbar. Nah, jadi artinya itu ya, hatta tatimmalahul haibatu, sampai sempurna ketundukan ya, wal khusyuk, dan rasa khusyuk. Nah, jadi ini rahasia kenapa kalimat takbir itu dijadikan pembuka sholat. Kalau alhamdulillah itu kan syukur, tidak pas kalau dijadikan kita mau menghadap Allah dalam sholat, itu tidak pas. Nah, yang pas itu adalah kalimat Allahu Akbar. Dan jangan diganti-ganti dengan bahasa daerah dan yang lain-lain. Nah, ini satu-satunya termasuk kita persatuan umat Islam itu ya, sholatnya itu sama ya, mulai dari Maroko sampai Merauke. Nah, ini menggunakan lafaz Allahu Akbar. Nah, kalau pakai bahasa daerah ini kan akhirnya macam-macam ya. Jadi ini termasuk mempersatukan ya seluruh dunia Islam. Kalau sholat itu pasti Allahu Akbar. Wa min sama, dan karena itu jadi kehadiran, kita menghadirkan Allah, kebesaran itu ya, zida fi tikrarihi, maka ketika sudah mengawali takbir maka harus diulang-ulang ya. Diulang-ulang dalam proses sholat itu dari awal sampai akhir. Zida, ditambahkan, fi tikrarihi, dalam mengulang-ulangi takbir itu ya, liyaduma istishabu zainika fi jami'i sholatihi, supaya pada saat awal sampai akhir hati kita itu ya tunduk patuh merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu tanda kita bisa khusyuk itu kan kuncinya 3 itu ya, pertama itu melihat tempat sujud, yang kedua mengerti apa yang kita baca, dan yang ketiga merasa bahwasanya kita sholat itu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi makanya dikawal awalnya takbir, lalu terus menerus diulang-ulangi. Kalau pertama takbiratul ihram, yang diulangi namanya takbir apa? Intiqal, takbir permintaan Allahu Akbar Allah. Jadi itu diulang-ulang. Jadi ini rahasianya mengapa kok terus diulang ya, dan tidak berubah sampai hari kiamat itu ya. Begini. Ya kecuali kalau memang nabinya itu sesuai dengan logat masing-masing ya, seperti Nabi Musa, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat untuk ya, otomatis kan bukan Allahu Akbar tetapi lafaz yang lain dalam bahasa Ibrani ya, Nabi Isa itu bahasa Suryani, Nabi Sulaiman itu sholat berdiri saja. Nah, jadi masing-masing nabi ini kan pasti ada sholatnya ya, otomatis bahasanya itu jelas berbeda-beda. Nah, karena kita itu nabinya satu, Nabi Muhammad, nabi terakhir,
Nah, karena untuk mempersatukan tadi pakai bahasa Arab, ya, maka otomatis harus kita berbahasa Arab. Nah itu ya, jadi ini diulang-ulangi ya supaya menghadirkan lafadz Allahu Akbar itu terus menerus pada saat awal sampai akhir sholat. Nah, sehingga ini dinamakan takbiratul ihram. Makrunan bihi, nggak usah lama-lama, nanti kita pilih-pilih saja. Makrunan, dibersamakan takbiratul ihram itu an-niyata, kepada niat. Ya, mungkin sebelumnya sudah disinggung ya masalah niat ini. Jadi kenapa diawali niat itu pada saat ihram itu? Li'anna takbir, karena takbir itu awalu arkanis sholat, ya, mengawali rukun-rukun sholat. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya niat itu posisinya ada di awal perbuatan. Jadi pada saat wudhu, nah gitu. Jadi pada saat kita membasuh itu, nah, berarti di dalam hati kita niat wudhu, bukan niat mencuci muka. Pada saat kita mandi wajib, pada saat basuhan itu mengawali basuhan yang wajib ya, basuhan yang wajib, nah, rambut. Nah di situ kita mulai niat bahwasanya ini bukan mandi pagi atau sore, tetapi mandi junub. Junub itu artinya menghindarkan diri. Jadi tidak boleh iktikaf di masjid, tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh sholat. Nah, jadi jauh-jauh itu junub. Nah, sehingga dinamakan orang berhadas besar dinamakan junub. Wa in kuntum junuban, jika engkau junub fattoharu, maka wajib untuk bersuci. Nah, itu. Nah, termasuk sholat sini mengawalinya itu pada saat takbiratul ihram, maka pada saat takbir itulah di situ di dalam hati kita itu harus berniat ini olahraga atau ditodong orang atau sholat. Nah itu jadi untuk membedakan, nah, pada saat kita takbir itulah maka di dalam hati kita ada namanya niat sholat. Nah, jadi yang wajib itu ada dalam hati. Nah, dianjurkan untuk dilafadzkan sebelum. Nah, jadi pelafatannya itu sebelum itu anjuran supaya hati kita itu mantap ya. Jadi nawaitul wudu'a, nawaitul huslal wajib, nawaitul atau usolli fardhu subhi. Nah, itu sebelumnya ya. Tapi pada saat takbir itu maka hati kita harus menghadirkan ya, menghadirkan. Nah, menghadirkan pertama menghadirkan niat sholat. Ini pekerjaan apa? Oh, niat sholat. Kemudian yang kedua, sholatnya ini sholat apa? Sholat subuh misalnya. Kemudian sholatnya ini fardu atau sunnah, sholat fardu. Nah, kita ikut orang di depan berarti niat menjadi makmum. Nah, 4 inilah yang kemudian kita hadirkan, niat sholat subuh, niat sholat fardu, kemudian niat menjadi makmum. Nah itu ada pada saat lafadz al sampai bar. Ya, sebagian ulama menyatakan kalau itu sulit itu ya, karena kadang-kadang ada orang was-was usolli, usolli. Nah ini nah jadi tidak usah seperti itu ya. Para ulama ini berbeda pendapat. Sebagian menyatakan cukup pada saat lafadz al di depan itu saja. Yang penting hati kita ada lintasan. Kita lintasan sholat, kita lintasan sholat fardu, sholat subuh misalnya, kemudian niat menjadi makmum. Nah itu dibersamakan dengan takbiratul ihram. Nah ini ya, jadi apa, niat yang penting dalam hati, tetapi dianjurkan untuk diucapkan ya di dalam lisan kita. Wa yata'ayyanu, dan tertentu lafadznya itu adalah Allahu Akbar. Dan lafadznya itu adalah lafadz Allahu Akbar lil itsba'i, karena mengikuti sunnah Nabi. Au Allahul Akbar. Jadi bisa juga itu kalimat Allahul Akbar, Allahul Akbar, masih bisa.
Ya. Wala yakfi, dan tidak cukup akbarullah. Itu tidak boleh itu karena merusak makna. Kemudian Allahu kabir, jadi Allah besar. Jadi Allah maha besar ini bukan bentuknya ya, bukan dari sisi bentuknya. Oh ini kita ini kecil, bentuk Allah itu besar. Jadi bukan zatnya yang besar, tetapi keagungan, kekuasaan. Ya, jadi kemahabesaran Allah itu bukan kepada zatnya. Jadi jangan kita bayangkan, oh kayaknya itu berapa wujud Allah itu berapa besarnya. Jadi jangan kita bayangkan besarnya, karena ini mukhalafatulil hawadis. Allah ini berbeda dengan makhluk, tidak butuh waktu, tidak butuh tempat, ya. Jadi jangan sampai kita membayangkan kok sepertinya duduk-duduk di kursi di atas aras. Nah, kita tidak boleh berakidah seperti itu, karena istawa alal ars itu berarti bukan duduk di aras, tetapi menguasai aras. Nah, ini ya, jadi pada saat menghadirkan Allah kebesaran, jadi jangan memvisualisasi seolah-olah Allah itu duduk di atas ars, nanti jam 2:30, jam 2 nanti turun ke bumi untuk mengabulkan doa-doanya orang yang berdoa untuk sholat tahajud itu ya. Kemudian disuruh beristighfar. Nah itu hadis-hadis Nabi itu artinya bukan turun zatnya, yanzilu rabbuna, Tuhan kita itu turun fil lailatil akhir, di sepertiga malam terakhir. Maka barang siapa yang beristighfar, siapa yang ingin berdoa, maka aku kabulkan. Nah ini kalau aliran-aliran mujassimah atau yang menganggap Allah itu berbentuk, turun ya sudah turun. Nah ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah loh. Kalau turun ini waktu Indonesia kapan? Ini Jayapura waktu Indonesia Timur. Nah, nanti berarti kalau waktu Indonesia Barat turun lagi. Nanti di India turun. Nah itu Tuhan masa mondar-mandir macam orang kurang kerjaan. Nah itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu maka arti dari hadis itu bukan turun zatnya, tetapi turun rahmat Allah. Rahmat Allah artinya gampang mengabulkan doa, kemudian istighfar kita itu akan mengantarkan ke surga. Wal mustaghfirina bil ashar, itu makna dari hadis Nabi, yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun sepertiga malam, bukan zatnya tetapi adalah rahmatnya. Istawa alal ars, bukan duduk di ars tetapi menguasai ars. Karena kalau duduk di ars nanti sebelum menciptakan ars ada di mana? Bingung itu nanti. Padahal ars ini adalah makhluk yang paling besar ya, lebih besar dari 7 langit dan bumi. Nah, itu sudah diciptakan ya. Nah, jangan sampai kemudian lalu ini bagaimana? Nah, kalau nanti tinggal di ars, nanti sebelum di ars tinggal di mana? Kan bingung itu kan. Hanya ini akidah kita adalah mukhalafatulil, jadi menghadirkan Allah kebesaran Tuhan itu ya sudah pokoknya keagungannya, tidak usah divisualisasi nanti seperti apa begitu kan, enggak usah, enggak perlu ya. Jadi yang penting kita merasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Atau diganti a'zam juga tidak boleh ya, meskipun itu artinya besar, tidak boleh Allahu a'zam, nah itu tidak boleh. Diganti juga ar-Rahman, ar-Rahmanu akbar, juga tidak bisa ya. Terakhir, wa yadur ikhtilalun biharfin min Allah akbar, dan jangan sampai kita salah-salah dalam mengucapkan Allahu akbar itu ya, sehingga ada tambahan dan ada yang merubah makna. Tamat di hamzati Allah, seperti Allah, itu tidak boleh A-nya terlalu panjang. Yang pertamanya itu nanti A-nya panjang itu sama dengan apakah. Jadi A, nah itu apakah sama dengan Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah lebih baik atau
mereka yang Tuhan yang mereka bikin-bikin itu ada ayat Allahu khairun amma yusyrikun. Jadi Allah itu kalau digabung menjadi Allah, apakah Allah yang lebih baik mereka sembah atau amma yusyrikun atau mereka yang musyrikan. Oleh karena itu maka jangan kita panjakan awalnya, cukup Allah gitu, jadi A, tidak boleh A, itu artinya nanti apakah Allah. Wa ka'alifin ba'dal ba, ya. Alif setelah ba juga, nah ini terlalu panjang ya juga, bar itu juga merubah makna, itu tidak sah ya. Wa ziyadatu waw qablal jalalah, sebelum Allah kita tambahi wa. Wah itu mungkin ngantuk ya Pak Suboto mungkin ya, jadi wah Allah itu tidak boleh ya. Itu merubah makna, jadi jangan sampai ditambahi ya. Wa takhlili wawis sakinah, misalnya kemudian ziyadatun ba'dal alif, kemudian Allahnya itu panjangnya itu 1, 2 atau 3, Allah atau 2 Allah atau 3 Allah, gitu aja, tidak boleh terlalu panjang-panjang. Oh sampai diputar-putar, oh itu bisa merubah arti, tidak sah. Jadi bisa Allahu Akbar atau 2 Allah atau Allah 3. Nah, itu kita perkirakan ya supaya tidak berlebih-lebihan. Walayaduru, dan boleh berhenti sebentar kalimat antara Allah dan Akbar. Allah. Nah itu batuk alami, jangan dibikin-bikin. Atau mungkin napas Allah Akbar, nah itu tidak apa-apa. Jadi berhenti sebentar, waqfatun yasiroh, itu masih dibetulkan. Kemudian roknya tidak boleh ada, roknya juga didobel, Allahu Akbar gitu aja, tidak boleh bar gitu. Kecuali Pak Haji Syafi'i tidak apa-apa itu, tapi pada saat membangunkan orang sholat di sini tidak kelihatan, tidak kedengaran ya. Kalau sewilayah sana itu sudah 10 menit alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur, ya, sholat persiapan nah, itu Haji Syafi'i ya. Kalau tidak ada suara itu berarti dia liburan ke Gresik. Tidak kedengaran ya? Dengaran? Oh itu jadi persiapan, itu yang bikin orang bangun itu. Kalau persiapan tidak bangun, tapi kalau jadi orang yang tidur itu langsung ranjangnya bergetar karena Pak Haji. Nah, jadi tidak boleh Allahu Akbar, nah, tidak boleh ya, karena itu merubah makna. Cukup Allahu Akbar. Wa sunnah jazmu ra'ihi, dan dianjurkan, disunatkan untuk mensukunkan. Jadi anjurannya itu disukunkan, Allahu Akbar itu sunnah. Tetapi boleh untuk didomahkan. Ada manhuri misalnya Allahu Akbaru, nah, gitu. Tapi nanti dijelaskan jamaah dulu. Jangan biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbaru. Jangan-jangan ini kerasukan aliran dari Mars. Nah, jadi boleh Allahu Akbaru, kan baru itu memang itu khobar gitu ya. Tapi dianjurkan, disunahkan untuk disukunkan Allahu Akbar. Wajibu isma'u, dan wajib untuk telinganya itu mendengar kalimat itu ya, nafsahu, dirinya sendiri. Ingka nasoihas sam'i, jika telinganya itu dia termasuk orang normal. Jadi kalau dia ini orang normal, maka kalimat Allahu Akbar itu didengarkan oleh telinganya sendiri. Jadi tidak boleh hanya bahasanya Pak Warnadeni umi-umi ya. Apa umi-umi? Jadi umi-umi itu. Nah, kalau telinganya tidak sempat mendengar itu batal itu.
Nah itu kan tidak keluar, itu tidak keluar bunyi. Apa itu? Jadi yang wajib itu minimal telinga bagi orang yang normal itu mendengar lafaz Allahu Akbar. Jadi tidak perlu teman-temannya kanan kiri tidak boleh mendengar, ya. Yang penting telinganya nih. Selama telinganya sudah mendengar, maka ini hukum sudah sah. Karena ini wajib ya, wajib dan wajib telinganya sendiri adalah mendengar, ya seperti itu. Kasairi ruknin qauliyin, demikian juga yang lain minal fatihati, termasuk di dalam membaca surat Al-Fatihah. Jadi termasuk Al-Fatihah itu telinganya mendengar. Jadi jangan sampai. Jadi rukun-rukun yang berbentuk bacaan itu telinganya wajib untuk mendengarkan, ya seperti takbir Al-Fatihah, kemudian tasyahud, tahiyatul mubarakah, tasyahud ya. Itu semua kan wajib itu ya. Kemudian salam. Jadi 4 saja yang wajib itu ya, dari Allahu Akbar, Al-Fatihah, tasyahud, kemudian salam. Assalamualaikum. Jadi tidak boleh umi-umi tadi. Jadi syarat dari rukun-rukun yang diucapkan itu minimal telinganya itu adalah mendengar apa yang ini. Jadi penutup ya, warafu kafaihi, dan diiringi dengan dianjurkan untuk mengangkat ke tangannya, ya, yaksifu, dibuka, buka. Jadi jangan ditutup, kan ada yang ini. Nah ini apa gitu? Ya, dibuka, yaksifu ya. Yaksifu itu artinya membuka. Hadza mangkibai, sejajar dengan pundaknya. Nah gitu, pundak ini. Jadi jangan terlalu ke bawah, kan kadang-kadang ada yang ini. Ini sejajar apa? Sejajar ketiak ini. Saya pundak itu gini. Nah itu. Jadi termasuk juga takbir-takbir yang lain juga itu sejajar ya, jadi sama. Jadi Allah. Jadi tidak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti kanan kiri. Juga tidak. Jadi sejajar dengan ini. Jadi ini hukumnya adalah sunnah ya. Sunnah di dalam Syafi'i mengangkat. Untuk mazhab Maliki dia tidak pakai takbir ya. Mazhab Maliki Afrika itu dia sudah begini aja. Nah jadi apa? Sebagian Maliki itu mengangkat ya, tidak pakai sedekap. Kalau kita kan sedekap ini, jadi mereka tidak cukup Allahu Akbar tapi tidak diletakkan di dada, langsung dilepaskan, irsal. Saya kira begitu ya. Jadi ini prinsip ya, kadang-kadang kita ya namanya diulang-ulang, jadi harus kita tahu mana yang sunnah, mana yang wajib. Jadi lafaz-lafaz Allahu Akbar tadi dan rahasianya kenapa diucapkan, kita menghadirkan keagungan Allah tadi dari awal sampai akhir sehingga diulang-ulang lafaz takbir. Yang wajib itu pada saat awal, tetapi yang lain-lain ini hukumnya sunnah, namanya takbir intiqal. Saya kira mungkin itu saja jamaah, sudah 15 menit Pak Mahfud ya. Barangkali ada yang ditanyakan, mungkin ada tema-tema yang lain selain takbiratul ihram ini. Ini kita muqaddimah saja ya, tentang takbiratul ihram. Mari Pak Tamin. Nah, ini takbir yang penting bukan akbar. Itu khusus Pak Haji Syafi'i itu. Tapi tidak boleh kalau takbir, cukup persiapan. Itu seluruh dunia hanya ada di asal persiapan.